Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan mempelajari materi tematik muatan pelajaran IPS tema 1 subtema 3 tentang pengaruh kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Tonton videonya sampai akhir ya. Jangan lupa apabila ada hal-hal yang penting, catatlah pada buku catatanmu. Selamat menyaksikan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengaruh kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial. Masyarakat yang berada di pesisir dapat memanfaatkan potensi sumber daya laut antara lain sebagai wisata bahari, nelayan atau menangkap ikan, penyedia jasa transportasi antar pulau, membuat garam, dan lain-lain. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Ada beberapa jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama nelayan, yang kedua pertambangan minyak lepas pantai, yang ketiga sebagai sektor usaha wisata, contohnya hotel, warung makan, dan lain-lain. Yang keempat, pelayaran. Yang kelima, berbagai sektor usaha di pelabuhan. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Terjadinya pembauran percampuran antara pulau dan antar negara. Komunikasi antar penduduk menjadi lebih mudah karena adanya kemajuan teknologi. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh dari luar daerah. Percampuran adat budaya Indonesia dengan budaya yang dibawa pedagang asing. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Ciri dari keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, keragaman seni dan budaya. Adapun dampak dari segi kebudayaan yaitu karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Tontonan dan adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Amati pada gambar berikut. Manakah yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan manakah yang merupakan hasil percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri? Keroncong merupakan budaya percampuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Nah, ini merupakan budaya asli Indonesia. Dan ini merupakan budaya percampuran atau peleburan dari budaya luar negeri.
Terdapat banyak sekali identitas budaya daerah yang berasal dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, seperti pada gambar ini. Pengaruh dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat memengaruhi kondisi transportasi yang ada. Transportasi antar pulau menggunakan jalur laut dan udara. Transportasi daerah dalam satu pulau menggunakan jalur darat. Indonesia dapat membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Indonesia memiliki banyak bandar udara atau lapangan udara pada tiap-tiap provinsi di Indonesia. Sedangkan ini merupakan peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Indonesia juga memiliki pelabuhan di tiap-tiap provinsi. Dampak positif dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama, letak Indonesia sangat strategis. Kedua, Indonesia kaya akan budaya. Ketiga, menambah devisa negara. Keempat, Indonesia terletak di jalur perdagangan dunia. Kelima, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Keenam, Indonesia berpotensi menjadi negara pariwisata. Ketujuh, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan dampak negatif dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan yaitu persaingan global, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, tersingkirnya transportasi tradisional, masyarakat semakin konsumtif, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia, dan banyaknya pencurian ikan yang berada di wilayah perairan Indonesia. Terdapat berbagai jenis mata pencaharian masyarakat di Indonesia. Mata pencaharian di daerah pantai, sebagai nelayan, budidaya udang, pariwisata, dan penyelam. Mata pencaharian di daerah dataran rendah. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, dan palawija, atau bisa juga sebagai pekerja kantor. Mata pencaharian di daerah dataran tinggi, petani perkebunan teh, hutan pinus, belerang sumber air panas, wisata panorama indah, sumber energi panas bumi. Demikian materi yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Setelah ini, kerjakan tugasmu yang terlampir pada classroom. Selamat mengerjakan.